Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A Penyuluhan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi tentang penyusunan program penyuluhan dengan tema peran mahasiswa bersama masyarakat dalam memerangi COVID-19 dari aspek ekonomi. Anggota kelompok 2A terdiri dari saya, Tiara Utami Yunian. Saya Irfan Fadila. Nama Muhammad Syahdan Sidkilil Falah. Nama saya Lutfena Bilahaya. Nama saya Alia Rain Fadila. Nama saya Tria Permata Kusumasari. Nama saya Fajar Daya Winasis Aswa. Saya Nihudin Zakaria. Saya Alsi Febri Hayati. Selamat menyaksikan. Judul penyuluhan yaitu penyuluhan strategi peningkatan ekonomi masyarakat secara efektif dalam menyikapi kebijakan PSBB untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Yang pertama, ada lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat marginal akibat diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, ada isu penurunan pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara selama masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, anjloknya perdagangan saham atau melemahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang keempat, konsumsi rumah tangga menurun. Ini yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kemudian yang kelima, penurunan penerimaan pajak di sektor perdagangan. Yang nomor 6, terjadinya hambatan dalam distribusi bahan baku akibat diterapkannya PSBB di sejumlah wilayah. Kemudian yang nomor 7, masyarakat banyak yang mengalami PHK di tempat mereka bekerja. Hingga yang terakhir, ini yang diberitakan di media-media dan yang paling kasihan yaitu masyarakat, khususnya masyarakat kecil, banyak yang mengalami kelaparan akibat diterapkannya PSBB ini. Yang pertama, wabah COVID-19. Yang kedua, dibatasinya aktivitas perdagangan. Yang ketiga, penerapan social distancing, WFA, dan PSBB. Yang keempat, alokasi dana difokuskan untuk penanganan COVID. Yang kelima, peningkatan hutang negara per tahun 2020. Dan yang keenam, kegiatan distribusi dan produksi UMKM menjadi terhambat. Penyebab masalah lainnya yaitu kurs dolar terhadap rupiah semakin meninggi, kemudian dibatasinya ekspor ke negara tertentu, dan kelangkaan bahan baku produksi yang diimpor dari negara luar. Lalu, kurangnya pembelian dari konsumen, proses produksi yang tidak lancar, dan penurunan pendapatan perusahaan sehingga tidak mampu membayar para pekerja. Lalu, ketergantungan bahan baku impor sehingga menghambat proses produksi. Kemudian, sekolah diliburkan melalui sistem pembelajaran dari rumah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran terhadap social dan physical distancing. Pertama, karantina wilayah selama COVID-19 berlangsung. Kemudian, tindakan tegas bagi yang melanggar. Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menginstruksikan beberapa perusahaan plat merah untuk melakukan buyback saham. Kemudian, kelonggaran membayar kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang paling terdampak wabah COVID-19. Selanjutnya, peluncuran program Kartu Prakerja, meminimalisir biaya pengeluaran. Selanjutnya, memberikan sosialisasi dan fasilitas penyediaan pangan murah, pengetahuan e-commerce, dan memperkuat jaringan pengamanan sosial terhadap UMKM, usaha mikro, dan penyediaan pemadatan karya kepada masyarakat selama menghadapi COVID-19. Memberikan sosialisasi dan fasilitas penyediaan pangan murah, pengetahuan teknologi mengenai e-commerce, serta memperluas dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disingkat UMKM, dan penyediaan padat karya terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama membantu perekonomian masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 dengan mematuhi PSBB dan social distancing untuk tetap semangat, stay at home, dan stay positif.